warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Iga Maharani Syafira Kelana Simbolon. NPM saya adalah 2408260211. Baiklah, kali ini saya akan membahas mengenai blog Moy, di mana PNBP saya kali ini akan membawakan materi mengenai inflamasi. Adapun prinsip dasar inflamasi yang dapat kita ketahui, inflamasi sendiri adalah reaksi tubuh untuk mengeliminasi penyebab cedera, menghilangkan sel rusak, dan memulai proses penyembuhan. Proses ini melibatkan berbagai komponen seluler dan mediator kimia yang bekerja secara terkoordinasi. Selanjutnya itu ada elemen fundamental inflamasi, di mana itu mencakup 3 aspek. Yang pertama tuh seperti sel imun seperti neutrofil, makrofag, limfosit, eosinofil, dan mastosit yang berperan aktif. Selanjutnya ada mediator kimia seperti histamin, prostaglandin, sitokin, dan leukotrien yang mengatur respon inflamasi. Yang terakhir itu ada vaskularisasi yang meliputi vasodilatasi dan peningkatan permeabilitas kapiler untuk memungkinkan migrasi sel imun ke lokasi cedera. Adapun jenis inflamasi yang dapat kita ketahui, inflamasi itu dibagi menjadi 2 jenis utama berdasarkan durasi dan karakteristik seluler, di mana ada inflamasi akut yang bersifat singkat dan juga berlangsung selama beberapa jam hingga beberapa hari. Dia juga memiliki gejala khas meliputi rubor, kalor, tumor, dolor, dan fungsi laisa atau gangguan fungsi. Contohnya itu seperti radang tenggorokan dan luka sayat. Selanjutnya ada inflamasi kronis, di mana dia ditandai oleh infiltrasi sel mononuklear seperti makrofag dan limfosit. Contohnya itu seperti tuberkulosis paru dan reumatoid arthritis. Adapun penjelasan gambar yang lebih singkat lagi yang dapat teman-teman lihat di samping penjelasan berikut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyebab dari inflamasi itu sendiri. Ada beberapa faktor dapat memicu proses inflamasi sebagai respon tubuh. Faktor penyebab utamanya yang pertama itu ada infeksi yang disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, ataupun parasit. Selanjutnya ada cedera fisik seperti trauma atau paparan suhu ekstrim. Yang ketiga itu juga ada paparan zat kimia yang bersifat iritatif. Dan yang terakhir itu ada reaksi imun yang termasuk hipersensitivitas dan autoimun. Selanjutnya, adapun komponen inflamasi yang teman-teman dapat ketahui, inflamasi melibatkan berbagai sel dan mediator yang bekerja bersama untuk mengatasi masalah jaringan. Yang pertama itu ada sel imun dan mediator kimia, di mana neutrofil dominan pada fase inflamasi akut, sementara makrofag lebih aktif pada fase kronis. Limfosit, eosinofil, dan mastosit juga berperan dalam modulasi dan respon inflamasi. Selanjutnya mediator kimia seperti histamin menyebabkan vasodilatasi, prostaglandin yang menginduksi nyeri, dan sitokin yang mengatur rekrutmen sel imun. Selanjutnya itu ada proses vaskularisasi, di mana vasodilatasi meningkatkan aliran darah ke area yang terkena. Selanjutnya peningkatan permeabilitas kapiler yang memungkinkan sel imun dan mediator keluar ke jaringan yang rusak. Adapun penjelasan gambar yang lebih singkat lagi, di mana ini nih mencakup beberapa penyebab peradangan. Yang pertama tuh tidak aktif secara fisik, obesitas, pola makan buruk, kebiasaan merokok, faktor usia, stres dan kurang tidur, dan yang terakhir itu hormon terganggu. Inflamasi parah membuat tubuh kelelahan yang disertai dengan demam yang menggigil. Selanjutnya juga ada saya akan menjelaskan mengenai tahapan inflamasi, di mana yang pertama itu proses inflamasi berlangsung melalui beberapa tahap ya struktur. Yang pertama itu ada inisiasi, di mana sel sentinel mengenali kerusakan atau patogen dan memulai respon inflamasi. Selanjutnya itu ada amplifikasi, di mana mediator kimia dilepaskan untuk memperkuat sinyal dan merekrut lebih banyak sel imun ke lokasi. Selanjutnya itu ada resolusi, di mana pembersihan debris sel rusak dan pemulihan jaringan menuju keadaan normal. Di mana ini resolusi ada penjelasan gambar yang teman-teman dapat lihat seperti berikut, di mana dia pembersihan debris yang sel rusak dan pemulihan jaringan menuju sampai keadaan normal.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hasil akhir inflamasi, di mana berbagai kemungkinan hasil dapat muncul setelah proses inflamasi berlangsung. Disebut juga dengan outcome inflamasi. Yang pertama itu resolusi lengkap tanpa kerusakan jaringan yang berarti. Yang kedua itu ada supurasi dengan pembentukan nanah akibat akumulasi neutrofil mati. Yang ketiga itu ada fibrosis atau jaringan parut yang dapat mengganggu fungsi organ. Yang keempat itu ada inflamasi kronis yang berlanjut menyebabkan kerusakan jaringan berkepanjangan. Adapun pemeriksaan klinis dan penunjang yang dapat kita ketahui untuk mendiagnosis inflamasi dilakukan pemeriksaan dan tes yang relevan. Ada namanya itu metode diagnostik, di mana pemeriksaan fisik mencari tanda kardinal inflamasi seperti kemerahan dan nyeri. Selanjutnya tes laboratorium termasuk leukositosis, peningkatan CRP dan laju endap darah. Ada imaging seperti USG dan CT scan yang digunakan bila diperlukan untuk mengevaluasi lokasi dan tingkat keparahan inflamasi. Baiklah, sekian mind map saya. Adapun referensi yang saya bawakan dapat teman-teman lihat sebagai berikut. Baiklah, sekian presentasi mind map yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.